Kemudian kita hanya mengambil untuk operasional saja sewa mobil. Karena kita naiknya pesawat. Gitu. Nah, itu dengan adanya seperti itu, banyak donatur itu yang merasa betul-betul uang yang disalurkan itu memang tidak untuk sembarangan. Karena kita itu selalu terjun di lokasi. Jadi tidak duduk di meja kemudian kita titipkan, tidak. Kita membawa sendiri. Nah, di situ. Kemudian berikutnya Palu, masih itu kerjanya NTP. Palu itu kami merekrut dana lagi ya dengan medsos. Itu alhamdulillah kami dapat 147 juta. Agak berkurang. Enggak, Palu. Enggak ada, tidak ada. Itu kita banyak bantukan. Nah, setiap saya berangkat itu ternyata ada satu kebesaran Allah yang luar biasa. Makanya pengalaman spiritual itu menjadikan pada saat saya sholat, pada saat mulut saya mengatakan Allahu Akbar, hati saya memaknai Allah Maha Besar, kemudian pikiran saya melambung kebesaran Allah, itu tidak ada yang bisa menandingi. Jadi di setiap musibah itu ada selalu yang bisa menjadi pembelajaran bagi keimanan kita. Makanya saya senang. Jadi jangan kaget karena saya ini mantan resimen mahasiswa. Jadi ya kalau turun seperti itu sudah wajar. Glosotan itu sudah wajar. Dan biasanya seringkali saya ini cewek sendiri ya. Karena apa? Kalau tidur di di tenda, saya tuh di ujung sendiri, kemudian sebelah saya Pak Zainal karena ada suami saya. Ada pagernya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi perjalanan itulah yang menjadikan kami ini memang ya istilahnya kalau dikatakan peduli. Kemudian setelah IPHI dipilih ketuanya Pak Zainal di periode ini, maka dibuatlah kebersamaan sehingga tidak terpisah-pisah cara penggalian dana. Sekarang dijadikan satu, kemudian ada yang namanya relawan. Ya, jadi relawan itu kepada siapa saja yang mau mengeluarkan duit. Jadi relawan itu kalau mau jadi relawan jangan cuma makan saja. Jadi kalau jadi relawan itu harus mau mengeluarkan duit. Itu. Jadi kita ke sana itu harus dengan biaya sendiri. Nah, dari itulah adik-adikku semua dari kegiatan-kegiatan itu, tapi kami di MTP pun memiliki satu kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi satu kegiatan rutin, di mana selama 1 tahun sudah kami susun ya. Jadi saya itu memang terbiasa dengan bekerja yang modelnya seperti itu. Jadi sudah disusun setelah rapat musyawarah daerah ya. Kita berembuk untuk 1 tahun ke depan kita mau apa. Jadi sudah ada pedoman yang akan kita laksanakan. Untuk yang rutin saja, itu setiap bulan, setiap tanggal 15 Masehi, itu ada pengajian bersama dengan duafa. Alhamdulillah semenjak saya yang membawa itu, pengajian bersama dengan duafa itu kurang lebih dihadiri oleh 250. Jadi ini Ini penuh. Kemudian yang ngisi itu adalah dari teman-teman saya sendiri yang mampu untuk mengisi. Dan tidak boleh menerima uang. Uang saya tarik kembali. Ini untuk uang pengisian 150.000. Saya tarik kembali. Saya belikan apa? Saya belikan door prize untuk bulan depan. Nah, door prize dibagi apa? Dibagi kalau dia itu bisa menjawab pertanyaan pada saat itu. Umpamanya saya tanya, kemarin isiannya apa? Saya tanya begitu, siapa yang ngisi? Itu. Saya itu, kalau bisa silakan ambil door prize. Itu cara saya seperti itu. Ya semangat. Siapa yang bisa, mamanya sudah menghafalkan Asmaul Husna sudah sampai 60. Siapa yang bisa menghafalkan Asmaul Husna sampai dengan 30, silakan maju. Nanti dapat door prize. Itu modelnya seperti itu. Jadi untuk pengisi materi itu tidak ada honornya sama sekali. Semua lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian kita
hanya mengurus itu saja karena itu kan kita di bawah kita. Kemudian itu kita betul-betul kita betul-betul kita openi lah kalau orang Jawa itu. Jadi kita ada program 1 tahun sekali kesehatan mereka itu kita periksa. Gitu. Kemudian setiap nanti ada harlahnya IPHI kita bagi sembako. Lumayan satu orang dapat 70.000 isinya. Itu untuk harlah. Kemudian di Ramadan itu bekal kita selalu bagikan dana. Ya paling enggak 25.000 kali 250 orang. Dari mana dana itu kita? Dana itu kita cari pada saat kemarin Ramadan itu. Alhamdulillah paling tidak menyentuh sampai 45 juta kita terima. Sehingga itu untuk modal kita merawat mereka. Ya namanya kalau dia dirawat itu juga nanti lama-lama akan gitu. Ya, akan habis. Alhamdulillah, ya. Jadi itu model-model dengan cara yang seperti itu. Itu sangat mudah sekali. Kalau intinya itu ada pertanggungjawaban. Kemudian saya mencari stroke di bulan Ramadan itu saya sertakan foto-foto kegiatan di mana ini loh uang yang engkau titipkan kepada kami, entah itu 50.000, entah itu 100.000 sudah kami peruntukkan seperti ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal soleh penjenengan. Kalau itu ada yang titipan zakat ya mudah-mudahan karena itu juga semua hampir rata-rata orang tidak mampu. Jadi alhamdulillah. Jadi kembali lagi setiap nanti insya Allah ada satu pengalaman ini saya yakin dengan saya cerita seperti ini nanti kalau kembali di PAUD ya kalau kita bisa mempersembahkan satu karya yang luar biasa misalkan nanti anak-anak PAUD ini ditampilkan pada saat akhirus sanah umpamanya dia bisa doa makan seartinya atau praktek sholat umpamanya begitu Masya Allah orang tua yang hadir di situ dia akan termengu-mengu loh betul. Anak saya masih kecil kayak gini sudah mampu kayak gini. Nah di situ. Karena kita ini kalau ini bukan bahasa kita, kalau kita tahu artinya itu kan akan lebih bagus. Itu mungkin bisa terinspirasi dari cerita-cerita saya seperti ini dalam saya mengasuh anak-anak sekaligus memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada orang tua. Jadi kalau di masjid-masjid itu saya masih berkisarnya itu dari awal, jadi mulai sholat, prasolatnya itu banyak sekali yang tidak mampu untuk mencuci baju secara baik. Itu ya mestinya harus diberikan satu pelajaran-pelajaran yang semacam itu. Kalau misalkan PAUD, nanti kalau PAUD maju, insya Allah nanti bisa jadi TK, punya TK bisa lagi. Punya SD, itulah yang kita harapkan harus ke sana harus dipikirkan karena itu harus menjadikan satu kelanjutan pembelajaran. Ya mudah-mudahan sekelumit pengalaman ini bisa menjadikan inspirasi ya. Mudah-mudahan dengan ini upaya kita ini bisa insya Allah bisa menjadi amal solehah kita. Ya adik-adikku semua ini insya Allah cantik-cantik semua ya. Memang orang-orang Jawa Barat ini terkenal cantiknya sampai Pak Mei terpikat sampai Pak Mei ini terpikat terkenang ini ya Pak Dono ya katanya alhamdulillah ya ojo kodo-kodo no bojone ya Masya Allah luar biasa saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan mudah-mudahan amal solehah penjenengan dalam menerima relawan untuk betul-betul penjenengan bisa memberikan satu kehormatan untuk kami sebagai relawan dan kebetulan kami juga tidak ikut ya insya Allah lain kali mudah-mudahan ada kesempatan kita dipertemukan kembali. Demikian dari kami, kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Hani yang telah berbagi ilmu, pengetahuan maupun pengalaman dan kiat-kiat dalam kehidupan luar biasa. Bisa diambil suri toladannya bahwa satu, kita tidak boleh meremehkan amal soleh kita walaupun posisi kita dalam posisi yang rendah, karena Allah akan membuka pintu kebaikan dan keberkahan yang lebih luas.
seperti yang sudah dialami oleh bunda kita ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tertularkan kepada kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan khususnya dari Cianjur, acara kita, agenda kita ini harus sudah meluncur ke tempat yang lain. Ya, kita akan coba jalan-jalan ke keraton. Dan nanti silahkan mau ke Keraton Mangkunegaran. Kalau Keraton Mangkunegaran itu sebenarnya variasinya lebih banyak. Ya, tapi kalau di sini yang jujukan wisata utama adalah Keraton Solo. Keraton Kasunanan Solo itu karena dekat Klewer, dekat Masjid Agung. Maka kita karena waktunya terbatas, karena kita ke Keraton Solo, nanti begitu menjelang waktu zuhur, kita bisa bergeser ke Masjid Agung. Kalau toh nanti mau ada kesempatan waktu lagi, mampir ke Klewer. Mau cari apa? Fashion yang lain ya. Ya, kalau untuk oleh-oleh makanan tidak di situ. Ya, nanti tinggal bunda maunya apa? Mau beli sesuatu untuk fashionnya berarti di Klewer. Kalau untuk beli makanan nanti di pusat oleh-oleh di Solo nanti. Ya. Ya. Sangunya gimana? Sangunya? Ya, Bu, ya. Karena dari Allah katanya. Nanti pokoknya kita santai-santai ya bunda. Nah setelah itu kita langsung ke makan siangnya di rumah makannya Pak Witono yang dulu juga ikut ke Cianjur. Di sana sudah disediakan bukan hanya menu bakso, namanya rumah makan bakso idola, tapi isinya komplit ya. Nanti tinggal penjenengan mau pesen apa bisa dilayani di sana, insya Allah ya. Nah, pokoknya makan sepuas-puasnya. Setelah itu nanti akan diajak mampir ke SD-nya Pak Mei, dilanjutkan dengan ramah tamah dengan Bu Mei. Nah, Bu Mei itu wajahnya juga hampir ada yang mirip dengan bunda-bunda di sini. Maka Pak Mei ini kan harus dijaga ini ya. Jangan sampai salah gitu. Ya, monggo bunda silahkan untuk berbenah diri untuk bisa nanti kita langsung menuju ke mobil diantarkan oleh kita-kita. Nanti pemandunya ya tidak hanya Pak Mul saja tapi kita semuanya yang mandu karena tugas-tugas yang lain diserai masih ada yang hadir hanya kecuali Pak Mul saja. Ya, tapi tidak apa-apa kita semuanya pokoknya bareng ya. Kemana saja kita selalu bersama untuk kita, oleh kita, dari kita. Semangat. Oke, terima kasih. Monggo segera kita berbenah. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada oleh-oleh sudah dibagikan. Semua dapat satu oleh-oleh. Nah, tidak boleh menolak. Ya, ini namanya bagi-bagi ya kan.